Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, peserta ziarah Demak dan Kudus dari warga perumahan Kopassus. Gimana, capek enggak ini Bapak Ibu? Enggak ya. Mungkin kaitannya dengan ziarah ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya karena saya ingin bertanya masalah ini di dalam kubur itu bisa boleh membaca kitab suci Al-Quran, contohnya kan Yasin gitu. Itu diperbolehkan atau tidak? Karena saya kalau ke ziarah ke orang tua saya itu selalu mengaji, di situ ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan yang betul yang mana itu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Dari ibu ada yang bertanya, silahkan. Monggo. Enggak, baik. Terima kasih Pak Yusuf pertanyaannya. Jadi ziarah kubur itu dalam sejarah Islam, ya. Jadi Islam itu memberikan satu pandangan tentang tauhid. Tidak ada yang boleh diminta kecuali Allah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Termasuk ketika kita berziarah harus mensucikan niat, tidak boleh meminta kepada yang dikubur. Perkara apa yang dibaca itu apapun yang berupa kalimah thayyibah, apakah itu bagian dari Al-Quran, dan Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Sebagian ulama memakai hadis Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas orang-orang yang sudah meninggal. Ada yang kata mautakum itu diartikan sebagai orang yang sudah meninggal. Ada yang mengartikan mautakum itu artinya orang yang sedang sakaratul maut. Intinya diperbolehkan membaca apapun berupa kalimat thayyibah, baik itu bagian dari Al-Quran maupun bagian dari kalimat-kalimat thayyibah yang lain yang tersusun di dalam kitab, yang tersusun di dalam zikir kita, dalam tahlil. Itu juga diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan, dilarang di dalam kuburan adalah meminta-minta terhadap orang yang sedang dikubur atau orang yang dikubur atau yang di dalam kubur. Tidak diperbolehkan. Islam melarang itu, dan itu tradisi, itu adalah tradisi di mana masyarakat Arab jahiliyah selalu meratapi orang-orang yang meninggal dari mereka, lalu kemudian mereka sebagiannya ketika sudah berlalu waktu datang ke makam itu untuk meminta-minta terhadap orang yang dikubur. Nah, itu tidak diperbolehkan, haram di dalam Islam, dan sebagian besar ulama menyatakan itu adalah musyrik. Nah, karena itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Sebenarnya awalnya saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Saking tegasnya Rasulullah melarang ziarah kubur di awal. Kenapa? Karena orang-orang atau masyarakat saat itu berdatangan ke kuburan bukan untuk mendoakan, tetapi mereka untuk meminta terhadap orang yang dikubur. Nah, karena itu kemudian lanjutannya ala fazuruha. Maka sekarang silahkan kalian berziarah. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena sesungguhnya ketika kita berziarah kubur, kita akan mengambil banyak sekali pelajaran. Pelajaran apa? Ternyata yang dikubur adalah orang tua kita. Yang dikubur adalah saudara kita. Yang dikubur adalah pahlawan yang berjasa terhadap kehidupan, baik itu pribadi kita, kehidupan bangsa kita, kehidupan sosial kita. Sehingga kita mengambil ibrah, termasuk para kiai, para wali yang ada di tempat kita saat ini, adalah ketika mereka, beliau-beliau ini berjuang mengislamkan orang-orang yang awalnya tidak tahu Islam, orang-orang yang awalnya mengikuti keyakinan lain, tidak bertauhid, kemudian mereka tauhidkan, mereka masuk Islam. Dan itu adalah kita berharap bahwa kita bisa seperti mereka di jalan mereka, dan mereka istiqomah.
mereka istiqomah, mereka dalam kekurangan, mereka dalam posisi yang minoritas saat itu, tapi mereka bisa mengislamkan Nusantara seperti seperti kita lihat saat ini. Nah, itu perlu ibroh bahwa kita sebenarnya belum melakukan apa-apa terhadap apa yang kita yakini. Nah, kita berharap kita bisa mengambil sisi baik dari orang yang dikubur itu. Yang berikutnya, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Sesungguhnya ketika kita berziarah kubur itu mengingatkan kita pada saatnya betapa hebatnya orang itu, betapa kuatnya orang itu, bahwa sesungguhnya kita juga akan mengalami kematian sama dengan mereka. Ketika kita sudah sampai pada titik kita suatu saat tanggal mengalami kematian dan akan dikubur seperti orang yang kita hadapi saat ini, maka tidak ada amal yang baik kecuali amal soleh kita semua. Nah, ketika kita melakukan amal soleh itulah, maka di dalam hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jadi ketika kita semua meninggal, maka tidak ada yang tersisa dari kita kecuali 3 hal, yaitu apa? Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Nah, panjenengan datang ke kuburan, ke tempat orang tua, betapa orang tua dengan jerih payah mereka bisa menyekolahkan panjenengan, bisa menjadikan panjenengan seorang tentara, bisa menjadikan kita seperti saat ini. Juga itu bagian dari sunnah Rasulullah, bahwa anak yang soleh itu yang mau mendoakan orang. Anak yang soleh saja tidak cukup, maka dia harus mau mendoakan kedua orang tuanya. Bukan saja mendoakan, tetapi juga mengingat kebaikan-kebaikan orang tua, dan bahkan mengingat kesalahan kita terhadap orang tua, sehingga kita bisa memohon ampun kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang tua kita, yang tentu kita paham tidak ada manusia yang hidup sempurna. Nah, itu boleh saja Pak, boleh saja kita membaca apa yang menjadi kebisaan kita, apa yang bisa kita baca, dan apa yang, kalau memang kita bisa baca Yasin ya kita baca Yasin. Kalau kita hanya bisa baca Al-Fatihah ya baca Al-Fatihah. Kalau kita hanya bisa baca istighfar ya istighfar. Tetapi intinya di dalam kubur itu tidak, di dalam makam kita tidak diperbolehkan meminta-minta kepada orang yang dikubur atau yang dimakamkan. Intinya apapun boleh kita baca selama itu adalah kalimah-kalimah thayyibah, baik itu istighfar, baik itu takbir, baik itu tahmid, baik itu tahlil, dan bagian dari ayat Al-Quran termasuk surat Yasin, termasuk juz Tabarok atau surat juz 29 surat Tabarok dan seterusnya. Silahkan dibaca, dan itu tidak ada larangan, dan juga tidak ada panduan khusus apa yang harus dibaca di dalam makam. Terima kasih, saya kira itu ibu-ibu semua. Mudah-mudahan ziarah kita kali ini bisa membawa manfaat bagi kita, membawa maslahat bagi kita, dan mudah-mudahan mengingatkan kita betul-betul pada kematian. Tidak ada amal yang bisa kita bawa kecuali amal selama kita berada di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.